Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Baratuka, NIM 22043092, mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Febriani, SE MSI. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan ketiga, yaitu tentang hukum jaminan. Pertama yaitu Undang-Undang tentang Lembaga Penjaminan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sesungguhnya telah ditentukan adanya suatu lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah dan lembaga hak jaminan tersebut atau disebut hak tanggungan sesuai pasal 51. Hukum jaminan tersebut adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan benda bergerak. Lembaga jaminan benda bergerak itu hak tanggungan, sedangkan hak jaminan benda bergerak adalah gadai atau fidusia. Jenis-jenis jaminan. 1. Jaminan perorangan atau disebut personal guarantee. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seseorang berpiutang atau kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang. Dasar hukumnya adalah pasal 1820 KUHP yang berbunyi, penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu memenuhi perikatannya. 2. Jaminan kebendaan, yaitu suatu tindakan berupa suatu perjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang atau yang disebut kreditur terhadap debitornya atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban dari yang berutang. Pengertian hak tanggungan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas dasar beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Hak tanggungan adalah hak yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah. Pengaturan tentang hak tanggungan yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mulai berlaku. Sesungguhnya telah ditentukan bahwa akan diatur mengenai hak tanggungan sebagai hak yang memberikan jaminan atas tanah dan benda-benda yang berada di atasnya. Yang C. Ciri-ciri hak tanggungan. Hak tanggungan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya, yang terdapat dalam pasal 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang kedua, hak tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam siapapun objek itu berada. Terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan. 3. Hak tanggungan memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Asas-asas hak tanggungan. Yang pertama, asas publisitas. Terdapat pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertahanan. 2. Asas spesialitas, yaitu Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya akta pemberian hak tanggungan. Yang ketiga, asas tak dapat dibagi. Pasal
Ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi kecuali jika diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan. Selanjutnya itu tentang proses pembebanan hak tanggungan. Tahap yang pertama itu tahap pemberian hak tanggungan. Menurut ketentuan pasal 10 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Yang kedua itu tahap pendaftaran. Tahap pendaftaran merupakan pertahanan dengan membuat buku tanah hak tanggungan dan mencatat dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat atas hak tanah bersangkutan. Akta pemberian hak tanggungan dan janji-janji yang terkandung di dalamnya. Menurut pasal 11 ayat 1, akta pemberian hak tanggungan ini wajib memuat hal-hal yaitu yang pertama, nama dan identitas pemegang hak pemberi hak tanggungan. Yang kedua, domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf ada nama dan identitas, dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan satu domisili pilihan di Indonesia. Dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor tempat pembuatan akta pemberian hak tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih. Yang ketiga, penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat 1. Selanjutnya, nilai tanggungan dan uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Janji-janji yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu janji yang membatasi kewenangan pemberian hak tanggungan untuk menyewakan objek hak tanggungan dan atau menentukan mengubah jangka waktu sewa dan menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan. Yang kedua, janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan objek hak tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan. Yang ketiga, janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek hak tanggungan apabila debitur sungguh-sungguh cedera janji. Yang keempat, janji memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan. Jika hal itu diperlakukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi objek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya. Yang selanjutnya itu janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji. Yang selanjutnya itu hak tanggungan itu dapat dihapus dengan alasan. Alasan yang tersebut terdapat dalam pasal 18 ayat 1, yaitu hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, hapusnya hak atas tanah yang dibebangi hak tanggungan. Selanjutnya, eksekusi hak tanggungan. Ciri khusus hak tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Eksekusi hak tanggungan adalah apabila debitur cedera janji, maka objek
Hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemegang hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan hutang dengan hak mendahului dari kreditur lainnya. Selanjutnya, itu terdapat dalam pasal 21 ayat 1. 2. Gadai. Gadai menurut pasal 1150 KUHP yaitu suatu hak yang diperoleh seseorang berhutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya. Peraturan jaminan gadai dilakukan oleh lembaga pengadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1950. Saat terjadinya gadai. 1. Tahap pertama. Perjanjian pinjaman uang dengan janji sanggup untuk memberikan benda bergerak sebagai jaminannya, itu yang bersifat konsesual dan obligator. Tahap kedua, penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Selanjutnya itu sifat dan tujuan gadai. Yang pertama, sifat gadai yaitu menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasar atas prinsip pengelolaan perusahaan. Kedua, tujuannya, yaitu turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Tujuan yang kedua yaitu pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, fidusia. Pengertiannya yaitu jaminan fidusia. Menurut Undang-Undang, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, khususnya bangunan, yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan, sebagaimana bangunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya itu prinsip-prinsip fidusia. Yang pertama, bahwa secara real, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. Yang kedua, hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada awan prestasi dari pihak debitur. Ketiga, apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. Yang terakhir yaitu jika hasil penjualan eksekusi barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus diberikan kepada pemberi fidusia. Yang selanjutnya itu syarat-syarat peralihan dan pemberian hak dalam fidusia. Menurut Munir Fuadi, dilakukan melalui 3 fase yang dikenal dengan constitutum possessorium, yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase perjanjian obligator, kebendaan, dan pinjam pakai. Yang selanjutnya itu akta dan objek jaminan fidusia.
Akta dan jaminan fidusia harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu yang pertama harus berupa akta notaris, harus dibuat dalam bahasa Indonesia, harus berisi sekurang-kurangnya, yaitu identitas pemberi dan penerima fidusia, mencantumkan hari, tanggal, dan jam pemutusan akta fidusia, nilai penjaminannya, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya, fidusia dapat dihapus karena beberapa alasan, yaitu hapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia. Eksekusi fidusia. 1. Secara eksekusi dengan memakai titel eksekutoria, yaitu melalui penetapan pengadilan. Yang kedua, secara parate eksekusi, yaitu dengan menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia di depan pelanggan umum tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Yang selanjutnya itu dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur. Baiklah, itulah presentasi saya pada materi pertemuan ketiga tentang hukum jaminan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.